3, 2, 1. Halo guys, perkenalkan nama saya Erianti Novi Eling. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kali ini saya akan memberikan video tentang pembelajaran mengenai pemilu. Nah, di mana pemilu akan diselenggarakan pada tahun 2024. Kita sebagai mahasiswa dan pemilih pemula wajib mensukseskan pemilu pada tahun 2024 sebagai bentuk partisipasi kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut video pembelajaran pada kali ini. Selamat menyaksikan guys. Apa itu pemilu? Pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Apa tujuan dari pemilu? Untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Untuk perwakilan rakyat tersebut, yang benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membentuk pemerintahan. Yang ketiga, melanjutkan pengisi kemerdekaan. Yang keempat, menegakkan kedaulatan. Dan yang kelima, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran generasi muda sangat besar dan sangat berdampak terhadap pemilu. Generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini diharuskan untuk bisa menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang dunia perpolitikan. Jangan sia-siakan masa muda, tetapi manfaatkan masa muda dengan menjadi individu yang bisa bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, khususnya berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mengikuti pemilu, serta memberikan hak pilih sebagai bentuk hak yang dimiliki oleh generasi muda. Pemilu terbagi menjadi dua, yaitu pemilu terbuka dan tertutup. Nah, untuk penjelasannya, pemilu terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih mencoblos partai politik ataupun calon bersangkutan. Dalam sistem ini, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem terbuka adalah sistem coblos caleg. Sedangkan sistem pemilu tertutup adalah sistem pemilihan umum di mana pemilih hanya mencoblos nama partai politik tertentu. Kemudian partai yang menentukan nama-nama yang duduk menjadi anggota dewan. Secara singkat, sistem ini disebut sistem coblos gambar partai. Apa saja asas-asas pemilu? Nah guys, jadi asas pemilu
terdiri dari 6, yakni disingkat dengan Luber-Judil. Yang pertama yaitu asas langsung, yang kedua asas umum, yang ketiga asas bebas, yang keempat asas rahasia, yang kelima asas jujur, dan yang keenam asas adil. Aktor pemilu. Nah guys, jadi aktor pemilu memiliki penyelenggara yang terdiri dari 3, yakni KPU, DKPP, dan Bawaslu. Yang pertama, KPU. KPU atau Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas yang pertama menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah. Yang kedua, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilu. Dan yang ketiga, memimpin tahap kegiatan pemilu. Nah, selanjutnya yaitu DKKP, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Nah, yang ketiga yaitu Bawaslu. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat-syarat pemilu. Syarat-syarat pemilu. Yang pertama, usia genap 17 tahun. Dan yang kedua, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, tidak sedang menjadi anggota TNI ataupun Polri. Nah guys, kita sebagai pemilih harus tahu bagaimana tata cara memilih di TPS. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, datang ke TPS yang namanya sudah terdaftar. Dan yang kedua, tunjukkan formulir C6KWK dan EKTP kepada panitia KPPS di TPS. Yang ketiga, tulis nama di daftar hadir. Yang keempat, tunggu antrian hingga dipanggil. Yang kelima, terima surat suara yang sudah ditandatangani. Yang keenam, masuk ke bilik suara. Dan yang ketujuh, coblos surat suara di kolom foto atau nomor urut atau nama paslon. Dan yang kedelapan, lipat surat suara lalu masukkan di kotak suara. Dan yang kesembilan atau terakhir, celupkan salah satu jari tangan ke tinta yang telah disediakan panitia. Untuk mengetahui apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilu 2024, maka caranya yang pertama, kunjungi laman resmi KPU. Yang kedua, cek DPT online. Yang ketiga, muncul pencarian data pemilik. Yang keempat, masukkan data kabupaten atau kota sesuai KTP dan 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK, dan bisa juga melakukan pengecekan dengan memasukkan data nama lengkap dan tanggal lahir. Selamat mencoba guys. Nah guys, demikian info yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari 2024. Sebelum memasuki tahap pemilu, maka banyak sekali tahapan pelaksanaan pemilu sebelum menjelang pemilu tersebut. Nah, kita bisa lihat tahapan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Perlu kita ketahui juga bahwa menjelang pemilu banyak sekali isu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya politik identitas, SARA, ujaran kebencian, hoax, politik uang, pemilih tidak masuk DPT, konflik antar pendukung, dan konflik lainnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus cerdas dalam menyaring segala informasi yang ada pada lingkungan masyarakat. Kita sebagai generasi muda harus memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bijak. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Jadi, ada 4 cara menjadi pemilih generasi muda yang cerdas. Yang pertama yaitu sadari arti penting hak pilih. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu, generasi muda harus menyadari hak pilih sangatlah penting. 1
satu suara saja sangat berarti dan dapat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini hendaknya tidak disia-siakan. Partisipasi dalam pemilu oleh generasi muda harus ditingkatkan agar angka golongan putih atau golput dapat menurun. Yang kedua yaitu perhatikan dan telusuri trik record caleg, capres maupun cakada. Generasi muda harus cermat menggunakan hak suaranya agar tidak salah pilih. Sebelum menentukan pilihan, hendaknya generasi muda menelusuri dan mempelajari latar belakang calon anggota legislatif, calon presiden maupun calon kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kiprah politik atau rekam jejak selama ini di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk melihat integritas calon melalui catatan hukumnya. Riset trik record ini dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan smartphone, karena pada masa era digital, akses informasi sangat mudah didapat. Misalnya, pemilih pemula dapat mengunjungi media sosial pribadi caleg, capres maupun cakada, mencari artikel berita, membaca opini pengamatan politik, atau mencari informasi lain yang dapat membuat pemilih pemula lebih mengenal caleg. Pelajari visi misi dan program kerja yang diusung. Penentuan pilihan ketika di bilik suara sebaiknya melewati proses mempertimbangkan visi misi dan program kerja yang diusung, baik itu caleg, capres, dan cakada. Ketiga hal itu dapat menjadi landasan utama ketika memilih. Generasi muda harus benar-benar mengetahui isu dan hal apa saja yang akan dikerjakan para calon jika terpilih nanti. Setelah mengetahui hal itu, lakukan perbandingan antara kandidat calon, kemudian pilihlah calon yang dianggap paling mewakili dan memperjuangkan isu yang penting menurut generasi muda. Dan yang terakhir, yaitu filter berita hoax terkait pemilu. Pada masa kampanye pemilu, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp pastinya akan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan berita seputar pemilu. Nah, generasi muda haruslah bijak dalam menerima informasi dengan tidak menelan mentah-mentah semuanya. Pasalnya, akan ada banyak berita hoax yang tersebar mengenai pemilu. Generasi muda harus dapat membedakan hoax dan berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you guys. Bye.